Polkadot 2.0 digadang-gadang jadi penyelamat. Agile core time lebih murah, lebih fleksibel, tapi beneran bisa? Atau cuma PHP? Dengerin dulu! Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrol soal Polkadot 2.0 dan konsep Agile core time yang baru, ya. Iya, topiknya seru banget nih. Jadi Polkadot dikabarkan mau meluncurkan upgrade besar banget melalui Polkadot 2.0 ya? Betul, Polkadot 2.0 ini digadang-gadang jadi penyelamat, apalagi dengan Agile core time-nya. Jadi intinya, Agile core time ini ngebuka peluang penyewaan slot parachain yang lebih fleksibel dan lebih murah. Ya, jadi sebelumnya kan project-project yang pengen ambil parachain harus ikut lelang dan ngunci DOT dalam jumlah besar. Nah, dengan Agile Core Time, mereka bisa bayar sesuai pemakaian, pay as you go, ya kan? Iya, tepat sekali. Dengan sistem baru ini, project tidak perlu harus komit jangka panjang yang bikin modalnya berat, sehingga project kecil pun bisa ikut berkembang di ekosistem Polkadot. Ini jadi solusi untuk masalah biaya yang tinggi dan proses lelang yang ribet sebelumnya. Bener, sekarang Agile Core Time ini diharapkan nggak cuma mendorong inovasi dan menambah traffic user, tapi juga ngebangun ulang kepercayaan ke ekosistem. Karena Ya, selama ini ada anggapan Polkadot itu kayak ghost chain gitu. tapi aku masih penasaran bagaimana dengan implementasinya nanti. Beneran efektif gak sih atau hanya wacana belaka? Nah, itu jadi pertanyaan utama. Walaupun roadmap udah diumumkan, sebagian komunitas masih nunggu kepastian. Pertanyaannya adalah, apakah Agile Core Time bisa berjalan sefisien yang dijanjikan? Dan apakah proyek besar akan kembali percaya dan membangun di Polkadot? Betul. Selain itu, ada juga kekhawatiran soal nasib holder DOT kalau proses upgrade ini molor atau bahkan, gagal dieksekusi. Iya, itu aspek penting. Bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dari developer dan investor. Proses upgrade yang berjalan lancar bakal berdampak positif, sedangkan jika gagal, bisa jadi malah jadi bumerang. Nah, kalau milih untuk mencontohkan, ini mirip kayak, mengupgrade infrastruktur kota. Kalau renovasinya selesai tepat waktu, masyarakat akan sangat terbantu. Tapi kalau terlambat, malah bikin frustasi, ya kan? Bener banget, sistem lelang tradisional sebelumnya harus komit dalam jangka panjang, semua itu ibarat kontrak sewa gedung dengan deposit gede. Dengan Agile Core Time, project bisa sewa hanya saat memang dibutuhkan, jadi lebih efisien. Iya, analoginya oke. Tapi aku ada sedikit kritik nih. Menurutku, walaupun skema pay as you go menawarkan fleksibilitas, bagaimana kalau ada lonjakan harga atau fluktuasi pasar yang mempengaruhi biaya sesungguhnya? Itu poin yang valid. Tentu saja ada risiko yang harus dipertimbangkan. Sistem harga dinamis pasti harus sangat transparan. Polkadot juga harus memastikan bahwa inovasi harga tetap bisa diandalkan dan tidak bikin proyek kecil jadi terbebani, secara mendadak. Ya benar, transparansi di sini kunci. Dan ngomong-ngomong soal teknologi, Polkadot 2.0 juga ingin optimalkan substrat supaya lebih modular. Itu menarik banget kan? Iya, benar. Dengan pengoptimalan substrate, Polkadot siap untuk diintegrasikan dengan teknologi-teknologi baru seperti Zero Knowledge Proof atau bahkan AI. Jadi, intinya, infrastruktur Web3 generasi berikutnya semakin terbuka dan future proof. Wow, itu jadi game changer ya. Jadi Polkadot nggak hanya mencoba perbaiki sistem lelang, tapi juga upgrade teknologi inti mereka. Betul. Jadi, kalau upgrade ini berhasil, DOT punya peluang besar untuk kembali bersinar. Karena meskipun begitu ada keraguan, teknologi dasar Polkadot tetap kuat dan reputasi substrate masih dihargai di kalangan pengembang blockchain. Jadi sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan besar sekarang adalah apakah proses implementasinya bisa berjalan sesuai rencana dan bisa membangun kembali kepercayaan komunitas. Iya, dan itu bukan hal gampang. Selain tantangan teknis, Polkadot juga harus meyakinkan banyak pihak, terutama developer dan investor, bahwa upgrade ini bukan cuma omong kosong. Nah, ngomongin soal testimonial, ada yang bilang bahwa jika Polkadot gagal mengatasi isu ini, maka potensi pertumbuhan ekosistemnya bakal terhambat. Bagaimana menurutmu? Aku setuju. Kalau implementasi Polkadot 2.0 dianggap gagal atau terlalu lambat, kepercayaan holder DOT bisa semakin merosot.
Dan itu, akan berdampak negatif untuk seluruh ekosistem, apalagi mengingat dan ekspektasi developer internasional. Benar. Tapi sebaliknya, kalau berhasil, ternyata peluang yang dihadirkan cukup lebar, ya. Proyek baru bisa masuk lebih mudah, dan itu juga membuka jalan untuk lebih banyak inovasi. Iya, persis. Agile Core Time bisa jadi motor inovasi baru, lebih fleksibel, lebih murah, dan lebih Ya, mudah diakses. Sistem ini diharapkan bisa mendigitalisasi dan mendemokratisasi akses ke slot parachain untuk banyak proyek, bukan cuma yang punya modal besar. sangat menarik. Tapi, aku juga penasaran, bagaimana dengan aspek keamanan? Dengan sistem bayar per penggunaan, tetap bagaimana menjamin keamanan dan konsistensi jaringan? Pertanyaan bagus. Memang, keamanan jadi salah satu prioritas utama Polkadot. Mereka harus memastikan bahwa meskipun fleksibilitasnya tinggi, standar keamanan tidak harus diturunkan. Ini melibatkan pengawasan berkelanjutan dan mekanisme insentif yang cerdas untuk menjaga integritas jaringan. Jadi sebenarnya, Polkadot harus jongkok di antara dua perspektif. Menjaga keamanan sekaligus memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para pengembang. Betul sekali, ya. Dan tantangan ini makin kompleks ketika mereka ingin mengintegrasikan teknologi-teknologi canggih seperti AI atau Zero Knowledge Proofs. Tapi, aku yakin dengan reputasi dan dasar teknologi substrate, mereka punya modal yang kuat untuk menghadapinya. Terus, apa yang sebaiknya dilakukan untuk membangun kepercayaan lagi, terutama di kalangan investor dan holder DOT? Menurutku, komunikasi yang jelas dan teratur adalah kunci. Harus ada update rutin soal progres upgrade, beserta penjelasan tentang risiko dan mitigasinya. Terbuka tentang tantangan dan solusi pasti bikin transparansi yang dicari. Betul, komunikasi yang jujur itu penting. Selain itu, kerjasama dengan pengembang dan komunitas juga harus ditingkatkan supaya ada rasa have you been in the loop bagi semua pihak. Iya, itu memang salah satu langkah untuk memulihkan kepercayaan. Jadi intinya, Polkadot 2.0 dengan Agile Core Time menawarkan banyak peluang, tapi tetap harus diimbangi dengan eksekusi yang solid dan komunikasi terbuka. Setuju. Kalau semua berjalan lancar, inovasi dan akses yang lebih luas ke parachain bisa mendorong ekosistem blockchain lebih dinamis dan inklusif ya. Bener banget, semoga saja upgrade ini bisa jadi titik balik yang bikin Polkadot makin maju dan menarik bagi semua orang di dunia blockchain. Nah, udah banyak bahasan seru hari ini soal masa depan Polkadot 2.0 dan Agile Core Time. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thanks sudah dengerin bareng hari ini. Kalau lo suka diskusi kayak gini, jangan lupa klik subscribe, share ke teman-teman lo yang lagi nyangkut, dan tulis pendapat di kolom komentar. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya bareng Nyicil Kripto Harian. Nyicil kecil, cuan maksimal.